Oke guys, kami siap doa buat kapal karena sebentar lagi akan keluar mencari. Iya, ini kami siap doa. Ya, ini ABK-ABK anak buah kapal yang siap mau bekerja. Doa untuk mereka sehingga ada kekuatan dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan bagi mereka. Semua dari Jakarta ya? Jawa. Dari Jawa, Jawa mana? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Oh, Pekalongan. Ya Pekalongan. Oh, yes. Pekalongan saya pernah pergi ke Pekalongan. Oke, terima kasih saudara-saudara saya. Sudah berapa waktu di Biak ini? Sebulan? Sebulan lebih. Ya. Pelayaran yang begitu cukup jauh ya. Dari barat sampai tiba di Papua. Papua ini ujung bumi. Terus bagaimana rasakan selama ada di Biak ini sudah 1 bulan kamu datang? Bagaimana keadaannya? Semua baik-baik? Semua sehat? Ya. Oke, puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Ya. Salah satu perjalanan hidup kita yang paling pertama itu kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Kita semua satu Tuhan. Sumbernya dari Nabi Ibrahim, betul?
Ibrahim alaihissalam harus rajin sholat. Ya, harus rajin sholat. Terus yang kedua, jangan menyembah yang lain ya. Ada yang bawa ilmu? Hah? Ada yang bawa dukun-dukun? Sini? Nah, itu nggak boleh. Itu nanti menghalangi rezeki ya. Mengandalkan Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala yang diandalkan ya. Terus tadi saya sampaikan rajin sholat. Yang Muslim rajin sholat, yang Nasrani juga rajin berdoa, sama-sama berdoa. Al-Quran itu menceritakan Isa Al-Masih alaihissalam ya, ada dalam surat Maryam, Ali Imran ada, dikatakan itu Isa alaihissalam itu adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Malam ini kita pertemuan di sini, kita mau datang, kita mau berdoa. Ya. Yang bisa membuat berhasil semua yang kita usahakan di bumi ini hanya satu, ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari Tuhan. Ya. Kaptennya mana? Oh, Pak Kapten, terima kasih. Salam sejahtera buat Kapten. Undang Yesus dia jadi kapten di sini, toh. Isa Al-Masih alaihissalam Tuhan, toh. Supaya dia jadi nakoda, dia bawa, dia berlayar, supaya dia berkati, kamu punya perjalanan usaha semua bisa berhasil. Jelas semua orang dari manapun datang di sini untuk berusaha supaya bisa sukses, toh. Itu doa saya, doa kita semua selamat, tidak terjadi sesuatu, itu yang paling utama. Biasanya kalau kita di Muslim ada doa selamat, dong. Sama juga, Nasrani juga kita mau berdoa supaya kita minta Tuhan sertai perjalanan usaha ini supaya berjalan dengan baik, tidak terjadi sesuatu. Saya pikir semua kerinduan kita hal yang sama, betul? Bapak-bapak, ini semua sudah berkeluarga ya? Tinggalkan semua keluarga, bisa dengan jauh. Semoga bawa pulang rezeki. Amin. Itu juga doa kami di sini supaya berusaha ini semua berjalan dengan baik. Kita bersyukur atas hari-hari yang kita jalani. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau sampaikan. Kalau kitab suci yang saya percaya, firman Tuhan dia bilang begini, sia-sialah usaha manusia untuk membangun sesuatu jikalau bukan Tuhan. Artinya yang harus diandalkan dalam hidup ini hanya satu, yaitu Tuhan, ya kan? Semuanya ada di tangan Dia. Semua ada di tangan Dia. Jadi yang malam ini tidak perlu semua cerita panjang. Yang jelas kita mau berdoa. Ya? Kita minta Tuhan campur tangan dalam segala usaha ini, perjalanan bapak-bapak untuk berlayar sampai menghasilkan yang terbaik. Kan begitu. Kita tahu bahwa di laut itu banyak resiko, banyak tantangannya. Terkadang gelombang bisa tinggi, terkadang bisa turun seperti ini, ya kan? Nah, artinya begini, saya kasih kesimpulan bahwa segala sesuatu berjalan dan mengandalkan Tuhan. Tadi saya sampaikan, kalau ada yang bawa ilmu-ilmu, mantra-mantra itu jadi persoalan, itu menghalangi rezeki. Sulit untuk kita diberkahi. Kalau ada yang lain kan selain Allah. Dengar tuh kalau Pak Ustadz biasa ceramah begitu, ya kan, selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Muslim, orang Kristen juga banyak yang hidup dua Tuhan. Tahu dua Tuhan? Ada yang disimpan tuh biasa di pinggang tuh. Mengerti itu? Pasti. Saya pernah ke Jawa, saya banyak bergaul dengan orang Jawa. Saya memahami. Tapi itu harus dilepaskan. Kita tidak boleh pakai pakaian begitu. Tuhan itu berkuasa di laut, di air. Dia ciptakan manusia, langit dan bumi dan segala isinya. Lalu dia berfirman, kuasailah bumi ini. Taklukkanlah bumi ini
kau berkuasa atas ikan-ikan dan semua dalam kuasa manusia, diberikan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu hanya satu, takutlah akan Dia, ya kan? Utamakan Dia dalam hidup ini. Pak Ustadz juga ceramah pasti begitu. Pendeta juga ceramah pasti begitu. Semua akan berkata takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah. Jadi ini sekedar nasihat, pandangan, ya kan? Pandangan saya dalam hal kita berusaha, kita berjalan kemana pun itu yang paling utama. Jangan lupa 5 waktu, ya kan? Betul? Setuju? Amin. Amin. Yang Nasrani juga jangan lupa berdoa. Sekali lagi, carilah Tuhan, utamakan Tuhan. Kalau Yesus kasih gelombang tinggi, berdoa saja, bilang Isa Al-Masih kasih kedua lautan. Letakkan adalah namanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, supaya Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa. Jangan ada yang lain yang berkuasa, hanya Tuhan Allah saja. Di bawah laut ini ada penguasa, mengerti? Tahu toh? Di bawah laut ini ada penguasa. Itu penguasanya Lucifer, setan. Di alam ini juga ada penguasanya, semua punya kuasa. Tetapi kuasa yang lebih besar itu adalah kuasa Tuhan, ya kan? Yang kita sembah, yang Bapak-Bapak sembah. Bapak-Bapak tidak sembah patung, tidak sembah yang lain. Selamat malam semua. Dengan kami yang Pak Ones, Bapak kita berdoa mulai sesuatu. Pak Ones saya mau berdoa. Sini Bapak Kepala tadi, Bapak Kepala saya waktu kita dia sudah menyampaikan beberapa kata nasihat. Dari saya, karena saya akan menyampaikan sedikit untuk teman-teman bapak-bapak orang yang kerja di Papua. Saya menyampaikan apa yang Tuhan tunjukkan di Papua. Iya, pernyataan Tuhan atau yang Tuhan tahu untuk kami anak-anak Papua yang berdoa untuk Papua, yang Tuhan sampaikan, perusahaan boleh masuk banyak di Papua, Kota Biak. Tapi kalau perusahaan itu hanya untuk mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, maka mereka akan keluar dengan sendirinya karena Tuhan yang kasih keluar. Tapi kalau perusahaan luar datang ke Papua untuk mau melihat, membangun, mengasihi Papua, maka Tuhan akan angkat terus. Amin. Itu saya pesan, ya, saya berikan. Tidak panjang lebar, tapi itu hanya pesan Tuhan bisa sampaikan. Banyak perusahaan akan datang, tapi kalau dia mengasihi dan dia membangun Papua, maka Tuhan akan dia. Tapi kalau hanya untuk memperkaya diri sendiri, maka dengan sendirinya Tuhan akan bawa keluar. Karena Papua ini ada dalam rencana Tuhan dan banyak orang yang berdoa. Itu saja. Terima kasih. Yang Tuhan sampaikan untuk semua orang, bukan cuma saya, dari mana saja yang datang untuk berusaha di tanah ini. Saya mau kasih tahu itu Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang ada di video. Nah, tanah ini namanya Opin Bumi, Golden Gate, gerbang timur, pintu masuk gerbang timur. Kekayaan yang terbesar di seluruh dunia itu ada di boleh tanya pendeta-pendeta yang dari Jawa seperti apa doa mereka, visi yang mereka terima dari Tuhan. Papua ini adalah tempat Tuhan. Jadi apa yang tadi Nona Elizabeth sampaikan itu satu kebenaran. Kalau orang-orang datang di tanah ini bekerja dengan jujur, bekerja dengan jujur dan benar, tulus, pasti hidupnya diberkahi. Nanti kalau sudah lama kami turun jalan-jalan, banyak saudara-saudara di sini dari Jawa yang berbisnis warung apa, itu semua berbisnis baik. Kira-kira 90% semua kita semua di sana berusaha. Teman-teman yang belum lama di sini, jadi ini pesan kerja dengan baik. Yang paling utama tadi saya sampaikan pertama,
manusia. Ya. Bukan tapi Paulus, tapi kapten. Takut Tuhan, takut Tuhan. Mesti tidak ada yang lebih minum. Pak kapten, kalau ada yang minum pecah. Ada yang biasa minum bawa alkohol, tidak ada. Oh, kalau ada pecah. Pendeta bilang pecah. Ya. Karena itu merusak. Kalau teman-teman saya dari Manado yang usaha-usaha begini itu rata-rata kalau masuk itu bawa cantik terus yang minuman itu. Itu Tuhan marah ya. Itu merusak. Jadi kalau ada yang begitu itu PHK saja yang begitu bikin pusing namanya. Apalagi kita ini di pulau ini nih, aduh sangat terang. Kalau saya ke Jawa jarang saya temukan orang mampu di Jawa dan saya tidak pernah lihat. Ya, saat ke Jakarta kemana ke Bandung. Tapi kita di sini ya itu salah satu persoalan besar. Itu namanya minuman keras. Makanya saya tanya kalau ada yang tukang-tukang mampu gitu, diterminit, diberhentikan saja. Oke, pakai dan semua. Bukan secara kebetulan, ya kan? Kita semua ini adalah satu keluarga. Tidak ada perbedaan suku, ras, dan golongan apapun. Tidak ada perbedaan. Dari mana saja. Tadi sudah disampaikan, datanglah. Bekerja dengan baik, benar. Ini yang kunci utamanya. Supaya semua perjalanan bisa berhasil dengan baik. Supaya Tuhan berkati. Keluarga semua ini tinggalkan Tuhan berkati, mereka sehat. Bapak-bapak juga yang meninggalkan mereka datang dengan sehat, tak kurang satu apapun. Itu yang paling utama. Oke. Kita saya mau berdoa secara Kristen. Saudara berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan ya, pada Tuhan masing-masing. Tuhan itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja. Di mana saja, bukan cuma di musola atau di gereja atau di mana saja, karena dia tempat tinggalnya itu bukan di mana-mana, di dalam hati kita. Amin. Tuhan itu roh, dia bekerja di dalam hidup manusia. Tempat tinggalnya bukan di mana-mana. Boleh kita sembahyang bersujud di mana, tapi dia tempat tinggalnya bukan di situ, dia tempat tinggalnya di hati kita. Nah, saya mau berdoa supaya roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Supaya kita berjalan, kita dituntun, dibimbing, ada hikmah, pengertian, kebijaksanaan, dan saling mencintai satu dengan yang lain. Jangan ada permusuhan, perselisihan. Ya. Karena setiap manusia itu ada namanya berbeda-beda, jiwa dan lain sebagainya itu. Yang paling baik adalah berjalan bersama-sama dengan ridho, bekerja bersama dengan damai. Iya kan? Itu yang paling utama. Jangan ada iri hati. Jangan ada yang cemburu satu dengan yang lain. Semua ini satu tim, satu keluarga. Keberhasilan satu orang adalah keberhasilan bersama. Pak Kapten betul. Ini orang yang dipercayakan Tuhan untuk bawa kapal ini. Tapi yang paling atas dari dia adalah Tuhan sendiri. Itu yang perlu diletakkan di tempat ini. Pak Ones juga orang yang dipercayakan dari perusahaan ini, dari pimpinan kami. Jadi harus hargai kapten, hargai. Ya, padam dulu HP ya.